Ya, jadi Al-Quran itu sebenarnya mengalami rekonstruksi ya. Kalau barangkali teman-teman Muslim yang mau menutup-nutupi, jadi ada juga versi Hafs. Hafs itu kalau menurut Musnad Ahmad jilid 2 itu dikatakan pendusta. Ini saya bisa menunjukkan nih tentang apa editing dari Quran ya, dari buku. Silakan Pak Edwin nanti. Udah lanjut aja. Lanjut, habiskan aja. Ya, oh saya mau buka kamera barangkali. Tapi, Oh ya, oke oke. ya boleh ini minta filmnya. Nah, oke. Saya sebetulnya heran ya sama teman-teman Muslim yang membenci Paulus. Paulus itu pribadi yang ini ya ketika dia berdosa, ketika dia sebelum Yesus Kristus pilih ya di Kisah Para Rasul 9 ayat 5, dia memang betul seorang seorang pembunuh ya, dia itu pengejar pengikut-pengikut Kristus, tetapi justru bisa dilihat bagaimana ketika Kristus itu merubah dia menjadi pribadi yang begitu mulia ya. Nah, kita tadi bicara tentang apa manuskrip ya. Ternyata teman-teman Muslim ketika menyerang itu nggak tahu diri bahwa autografi dari Quran itu disempurnakan loh, dirubah-rubah. Ini penulisan, penulisan pun dirubah melalui proses editing. Anda bisa dengarkan ceramah para para ulama ya. Ini saya tunjukkan aja. Jadi memang mengalami perubahan. Makanya ada yang namanya kanonisasi, ada perbedaan dari Quran versi khas, ada Quran versi Wars, dan seterusnya. Jangan bicara nanti, oh itu hanya berbeda dialektika, oh nggak bisa. Anda kalau bilang antara burung dalam bahasa Indonesia itu adalah hewan, kemudian burung misalkan di Jawa itu adalah kemaluan misalkan ya, itu beda jauh. Tapi kalau antara Hafs dengan Kolun misalkan, itu sangat dekat maknanya, tapi bahkan bisa berlawanan. Itu artinya bukan dialek, tapi memang tidak kesesuaian dari hafalan. Dan Alkitab itu terjaga dengan apa? Dengan manuskrip yang banyak, 26.000. Nah, jadi narasi dari Quran Anda mengatakan Taurat itu telah diubah-ubah, Injil dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya tidak percaya diri dengan kitabnya sendiri. Artinya apa? Artinya kita perlu membuktikan sebetulnya yang menerima wahyu itu siapa. Ya misalkan, tadi kan membandingkan Paulus ya, pribadi Paulus. Saya mau menunjukkan ya, misalkan ini saya udah bosen ya, Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil yang harusnya pada zaman Mesir itu saya bisa tunjukkan mereka semua itu menikahi anak seseorang, itu batas menikah bawahnya itu adalah ini di zaman kuno ya, itu 12 tahun ke atas loh. Nah, tapi Muhammad malah setengahnya 6 tahun di Bukhari 4738. Saya sudah cek-cek kemarin Bro Zuma mau membantah itu, saya udah cek, saya terjemahkan dengan ini, memang itu menyetujui, bahkan itu banyak banyak hadis yang mengatakan itu. Ya, kemudian menikahi anak menantu yaitu Zainab surat 3340 ya. Kemudian di Waktu hadis Ahmad habis. Ini 14010. temanya apa sih ini? Temanya Itu tidak tadi berdaya, tentang Dinda. mana? Temanya ketidakberdayaan. Bingung saya ini Iya, tadi kan kadang-kadang. ke Paulus ya, saya bahas ke Muhammad, jangan Ya, marah-marah. Nabi yang sama seperti Musa, apakah Paulus pendiri Kristen atau baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu poinnya. Jangan bawa-bawa Ibnu Katsir. Kalian malu nanti kalau saya jelaskan Ibnu Katsir tentang Paulus itu. Karena Paulus itu binatang di neraka menurut Ibnu Katsir. Oke, lanjut. Silakan Dinda Wafi. Timer jalan ya? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Erben bilang Pentatuh ya. Pertama kali ketika diterjemah Yunani itu dari Esra. Coba dibuka datanya Mas Erben, saya ingin tahu. Kalau masalah kanonisasi ya, bukan kanonisasi ya, tapi kodifikasi Al-Qur'an yang di Mesir itu apa? Yang dirubah itu apa? Coba tunjukin. Yang dirubah di Mesir itu apa? Dan Mun'im Sirri itu siapa? Ulama liberal kok. Mun'im Sirri itu kenapa kok ditolak oleh mayoritas ulama Islam di Indonesia? Karena dia menghalalkan LGBT. Bukunya banyak. Itu dulu waktu saya diskusi sama Anda, Mas Erben, itu sudah saya jawab itu. Nggak usah pakai Mun'im Sirri. Orang yang menghalalkan LGBT kok dipakai. Apakah Anda pecinta LGBT? Dia tuh orang liberal gitu loh. Nggak usah dipakai. Saya heran kadang ya, kok
perkataan orang yang seperti itu yang Anda kutip gitu loh. Gak ada yang kredibilitasnya lebih hebat lah daripada orang yang suka LGBT gitu. Yang kedua, kemudian tentang ayat Al-Quran yang dimakan kambing katanya. Itu kan dinarasikan dalam dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Kedua-duanya itu adalah termasuk hadis muttorib. Hadis muttorib apa? Yaitu hadis yang matannya sama tapi simpang siur isinya. Hadis muttorib itu tergolong dhaif. Kenapa? Karena periwayatannya simpang siur dan rawi-rawinya tidak terpercaya. Gitu. Makanya belajar ilmu hadis dulu. Jangan narasi dulu gitu loh. Apalagi sampai mengeluarkan surah Yasin ya, ayat 14. Ketika di sana mengatakan inna ilaikum lamursalun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis Yohanna dan Paulus. Yohanes dan Paulus. Anda harus tahu, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu menuliskan beberapa macam riwayat tanpa menyebutkan riwayat ini benar atau tidak. Nanti pembenaran atau tidaknya, Imam Ibnu Katsir menulis kitab yang lain khusus untuk riwayat tersebut. Namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu nanti di sana Anda akan melihat bahwa riwayat dalam surah Yasin 14 tentang Yohanes dan Paulus itu adalah riwayat maudhu, riwayat palsu. Harus tahu metode penulisan kitab tafsir itu gimana gitu loh Mas Erben. Padahal sudah saya jawab dari dulu itu gak mudeng-mudeng sampean ini. Apalagi kalau kita melihat ya seperti Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam Ahmad, semuanya mengatakan Paulus itu nama binatang di neraka jahanam. Ada yang mengatakan nama batu di neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan nama jurang di neraka jahanam. Itu Paulus bahasa Arabnya. Begitu. Mau nggak dibilang Paulus itu jurang di neraka jahanam? Kan mutiar kamu nanti. Lanjut Bang Zuma.